Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi hukum internasional tentang hal tanggung jawab atas perbuatan negara. Seperti yang kita ketahui, bahwa negara itu memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek utama di dalam hukum internasional. Dalam menjalankan haknya, negara juga dituntut agar tidak sewenang-wenang dan tetap memperhatikan kewajiban internasional yang dimiliki oleh negara tersebut. Sebagai contoh, misalnya, di dalam kedaulatan negara memiliki kedaulatan atas individu, barang, dan perbuatan yang berada di dalam teritorinya. Tetapi, hak dari negara tersebut dibatasi oleh kedaulatan negara lain, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain ketika sudah melintasi batas dari wilayahnya sendiri. Selain itu, hukum internasional juga telah mengatur bahwa ketika negara menerapkan kedaulatannya, maka negara ini dilarang untuk menyalahgunakan kedaulatan yang sudah dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, maka tanggung jawab negara ini muncul karena adanya suatu pemikiran bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati haknya tanpa menghormati hak negara lain. Ketika suatu negara sudah melakukan pelanggaran terhadap hak dari negara lain, maka negara tersebut memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Tanggung jawab negara ini muncul ketika suatu negara sudah melakukan suatu tindakan atau justru negara ini tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini, negara bisa melakukan pengabaian atau kelalaian, yang atau bisa disebut juga dengan omission. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah negara Indonesia pernah melakukan suatu tindakan yang menimbulkan tanggung jawab negara? Jawabannya, ya, tentu saja. Negara kita pun pernah melakukan hal demikian. Lalu dalam kasus apa? Dalam kasus kebakaran hutan di Riau yang asap dari kebakaran tersebut berdampak sampai ke negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Mari kita simak beberapa berita mengenai kasus kebakaran tersebut. Dan sekarang saya akan ajak Anda untuk menilik peta persebaran kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, di mana di bulan September ini menginjak lebih dari 2 bulan, beberapa daerah di Indonesia terserang bencana kabut asap akibat peristiwa Karhutlah. Total saat ini ada sekitar 6 daerah atau provinsi terdampak dengan level kondisi yang berbeda-beda, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan, yang seharusnya sudah menjadi perhatian serta concern bersama bagi Indonesia saat ini. Kita mulai dari Riau terlebih dahulu. Kalau misalnya bicara mengenai Riau merupakan provinsi yang bisa dikatakan paling sering dilanda peristiwa Karhutlah. Kita tarik sejarah ke belakang 22 tahun yang lalu di mana Riau mengalami kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung selama 7 bulan di tahun 1997. Insiden kemudian masih berulang, terhitung dari tahun 97 sampai 2019 ini Riau hanya bebas dari insiden Karhutlah dan kabut asap di tahun 2007, 2008, 2016, 2017 dan juga 2018. Kita akan lihat terlebih dekat atau detail terkait dengan apa saja yang terjadi di Riau di tahun 2019 ini atau Karhutlah dan juga kabut asap yang terjadi selama tahun 2019 ini di Provinsi Riau. Ada 303 titik panas, kemudian juga asap, serta yang menjadi concern saat ini adalah bagaimana air visual atau udara di sana terhitung berada pada status berbahaya, berada di titik 427. Kemudian saat ini penanganan yang diberikan atau saat ini sedang dilaksanakan di wilayah Riau adalah penanganan berupa 7 heli dengan detail 6 waterbomber atau helikopter waterbomber yang akan menurunkan air di sana, serta 1 helikopter sebagai tempat atau lokasi berpatroli. Kemudian juga selain menurunkan air, ada juga garam atau NaCl. Ini adalah air terlebih dahulu, ini adalah air sebanyak 127.392.800 liter. Sementara untuk garam atau teknologi cuaca atau TMC ini adalah sejumlah 161.616 kg. Dan saat ini berjaga 5.809 personil. Ya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di tanah air ini ternyata berdampak hingga ke negara tetangga, Malaysia. Ya, kabut asap dirasakan oleh masyarakat di wilayah Semenanjung dan Sarawak, Malaysia.
Indeks pencemaran udara di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia dan sekitarnya tercatat mengalami peningkatan. Di kawasan Johan Setiakelang, indeks pencemaran udara bahkan mencapai 90 atau mendekati kategori udara tidak sehat. Wilayah Johan Setiakelang berada di pesisir barat yang berbatasan langsung dengan Pulau Sumatera. Angin yang berhembus dari arah barat daya mendorong asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera masuk ke wilayah Semenanjung, Malaysia. Kebakaran hutan di Riau, Sumatera mengakibatkan Singapura terpapar kabut asap. Sampai Sabtu saja, 14 September petang kemarin, sebagian besar wilayah negara kota ini diselimuti oleh kabut asap. National Environment Agency (NEA) atau Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura menyatakan kualitas udara Singapura mencapai tingkat yang tidak sehat. Kabut asap menyelimuti wilayah Clementi, West Coast, University Town, dan Kent Ridge di wilayah bagian barat Singapura. Kabut asap mulai terlihat sejak Jumat 13 September kemarin dan makin parah pada hari ini. Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura mencatat Pollutant Standards Index (PSI) indeks standar pencemaran melampaui ambang batas. Tercatat pada pukul 4 sore melampaui angka 100 dan menurut Badan Lingkungan Hidup Singapura, ini kejadian pertama yang terburuk sejak 3 tahun terakhir. Berdasarkan berita tersebut, menarik kita untuk melihat bagaimana usaha pemerintah Indonesia sebagai securitizing actor untuk mengatasi persoalan internal ini yang telah menjadi isu kawasan. Pemerintah Indonesia dinilai bertanggung jawab terkait penanganan kabut asap. Namun, pemerintah Indonesia juga memiliki pilihan untuk menuntut perusahaan-perusahaan pemegang HTI yang sebagian besar merupakan perusahaan asing yang tak lain milik Malaysia dan Singapura untuk ikut bertanggung jawab. Membawa mereka ke ranah di luar normal politik dan jika perlu untuk mengganti rugi atas perusakan nama baik Indonesia di ranah internasional dan mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan bentuk pertanggungjawaban negara terhadap kebakaran hutan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jika dilihat dari perspektif hukum internasional, dalam Draft Articles on State Responsibility yang diadopsi oleh International Law Commission, tanggung jawab negara diatur dalam pasal-pasal Draft Article on State Responsibility. Adapun ganti rugi atau reparation diatur dalam pasal 31 yaitu berupa yang pertama restitution pasal 35 yaitu kewajiban mengembalikan keadaan yang dirugikan seperti semula. Lalu yang kedua yaitu compensation dalam pasal 36 yaitu kewajiban ganti rugi berupa materi atau uang. Dan yang terakhir certification dalam pasal 37 yaitu permintaan maaf. Pertanggungjawaban negara Indonesia terhadap kebakaran hutan dilakukan dalam bentuk permintaan maaf kepada negara-negara terdampak pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan upaya penanganan secara maksimal tetap dilakukan oleh negara Indonesia. Pada pasal 5 angka 1 Agreement on Transboundary Haze Pollution disebutkan bahwa ASEAN membentuk pusat koordinasi ASEAN untuk pengendalian pencemaran udara yang diakibatkan oleh kebakaran hutan yang selanjutnya disebut ASEAN Center. Dengan ini didirikan untuk tujuan memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar para pihak dalam mengelola dampak dari kebakaran hutan, khususnya pencemaran asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut. Pasal tersebut menimbulkan hak bagi negara-negara yang terkena dampak kebakaran hutan yang akan ditindaklanjuti oleh ASEAN Center. Baiklah, sekian pemaparan materi dalam video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita terkait hukum internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.